Jos, Jos, nenek kok dulu melu apa? Ya, Mas. Oh ya, Mas, siap. Monggo. Ada apa kekurangan? Saya diberitahu oleh murid saya bahwasanya ada segerombolan manusia yang mencari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu langsung sama Guru Zakaria. Ya, saya pun heran. Ada dari bangsa manusia yang datang mencari saya. Sebenarnya ada apa? Kalian semua memiliki keperluan apa dengan saya? Seperti ini, Tuan. Sebenarnya saya tahu nama jenengan itu dari Raden Saleh Banjarpeti. Ya, Beberapa hari yang lalu, ayahanda Raden Saleh, Bagus Luhur Banjarpeti, itu menitipkan sebuah pesan terhadap saya untuk menemuinya. Lalu dari pertemuan itu saya diamanahi sebuah pusaka. Pusaka itu bernama Manggio Seboyo Mukti. Dengan senang hati karena pusaka itu bisa digunakan untuk kebaikan, saya menerimanya. sebentar. Saya tahu pusaka Manggio Seboyo Mukti itu apa. Yang saya tanyakan, ada hubungan apa antara dirimu dengan Bagus Mungkur? Saya tidak tahu, tiba-tiba saya itu dikasih sebuah surat. Lalu dari pertemuan itu, saya justru yang dipilih untuk meneruskan dari pusaka Manggio Seboyo Mukti itu, Tuan. Namun, Saya sudah mengetahuinya. Saya menanyakan hal itu hanya ingin mengetahuinya saja. Apakah kau benar-benar manusia itu atau bukan? Apa yang ingin kau ketahui? saya malah sekarang jadi punya musuh yang tadinya damai-damai saja mengenai Puspita Hanjangkepi. Puspita Hanjangkepi itu tidak terima dengan adanya pusaka Manggio Seboyo Mukti diberikan kepada saya. Puspita Hanjangkepi justru dia itu menekan bahwasanya dia yang lebih pantas karena dia garis keturunannya. Sebenarnya saya kan tidak tahu apa-apa, Tuan. Namun saya hanya dikasih. Kalau andai kata tadinya sudah dibicarakan dan tidak boleh, mungkin saya tidak akan menerimanya. Itu satu. Yang kedua, saya mendapatkan kabar lagi mengenai suami dari Puspita Hanjangkepi, Barja Marwang. Katanya dia sedang merencanakan sesuatu hal besar, intinya kesesatan dan kehancuran. Dan saya harus menggali informasi ini harus dengan jenengan Guru Zakaria. Itu yang saya ingin tanyakan ke jenengan. Menjadi rebutan seperti ini, mungkin saya akan menceritakannya dari awal agar kau paham dan mungkin ada sesuatu yang bisa kau ambil. Silakan. Dulu sekali Bagus Mungkur
dia pernah menikahi seorang wanita. Dari pernikahan mereka berdua, lahirlah seorang putra. Mereka berdua merawat putra itu hingga tumbuh menjadi seorang remaja. Keluarga mereka baik-baik saja dan tidak ada masalah apapun. Kehidupan mereka harmonis, layaknya seorang keluarga kecil yang dibangun dengan cinta. Namun, pada suatu waktu, ada sedikit masalah. Keluarga itu, ataupun yang lebih tepatnya, putra yang sudah dilahirkan dan dibesarkan oleh Bagus Mungkur, dia kehilangan ibunya. Bagus Mungkur kehilangan istrinya. Oh, ibunya meninggal. Benar sekali. Itu adalah pengalaman yang pertama yang dirasakan oleh sang putra, kehilangan oleh orang tersayangnya. Dia sangat terpukul, tidak bisa menerima bahwasanya ibundanya telah pergi. Kematiannya, dia rasa ada yang menjanggal. Dia menganggap bahwasanya kematian ibunya adalah karena dibunuh oleh ayahnya sendiri, yaitu Bagus Mungkur. Dia sangat marah, dia sangat jengkel. Bahkan dia menyimpan dendam di dalam hatinya kepada ayahnya sendiri, karena menganggap ayahnya lah menjadi penyebab kematian ibunya. Lambat laun, dia tidak bisa menyimpan dendam di dalam hatinya itu sendiri. Dia meluapkan dendam itu terhadap ayahnya. Sering terjadi pertengkaran antara Bagus Mungkur dengan putranya. Sampai pada waktu saat itu tiba, terjadi pertengkaran hebat antara Bagus Mungkur dengan putranya. Pertengkaran hebat itu menyebabkan Bagus Mungkur terusir dari rumahnya sendiri, diusir oleh anaknya yang sudah menyimpan dendam begitu dahsyatnya di dalam hati karena kehilangan sang ibu. Kalau anak itu saya rawat manusia, Dengan selaku apa? saya uang dari anak yang ditinggal mati oleh ibunya. Oh, Benar. kakak istri almarhum Bagus Mungkur. Benar sekali. Saya merawatnya dari remaja hingga dia dewasa. Tetapi di dalam perjalanan dari dia remaja menjadi dewasa, dia selalu berdiam diri, seolah-olah masih tidak bisa melupakan bahwasanya ibunya itu sudah meninggal dunia. Terpukul. Sangat terpukul manusia. Sangat sulit saya untuk mengajak dia berbicara bahwasanya untuk dia mengikhlaskan ibunya yang sudah tidak ada. Dia tidak bisa. Kemarahan sangat tersorot ketika saya membahas ibunya yang sudah meninggal dunia. Lalu, singkat cerita, anak Bagus Mungkur yang dipenuhi dendam di dalam hatinya, dia beranjak dewasa dalam asuhan saya. Pada suatu hari, dia pergi berpamitan untuk berkelana. Karena saya rasa dia sudah dewasa, saya tidak bisa mengekang ataupun menahan dia untuk tidak pergi. Saya biarkan anak Bagus Mungkur itu pergi
untuk berkelana. Saya biarkan dia mencari jati dirinya sendiri. Tidak lama kemudian dia pulang ke hadapan saya, ke rumah yang dari remaja hingga dia dewasa dia tinggali. Dia membawakan kabar bahwasanya dia sudah menemukan wanita yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Saya merasa sangat senang. Mungkin melalui wanita itu dia bisa melupakan ataupun menghilangkan dendam kepada ayahnya sendiri, yaitu Bagus Mungkur. Dia membawa perempuan itu yang dia cintai ke hadapan saya, berusaha untuk mengenalkan perempuan itu terhadap saya. Namun saya tidak bisa menjumpai karena ada suatu hal, dan sehingga saya tidak bisa menjumpai perempuan itu. Singkat cerita, perempuan itu diantarkan kembali oleh sang putra dari Bagus Mungkur. Dia ingin datang kepada saya mengatakan bahwasanya, wah, saya sebenarnya sudah membawa perempuan itu ke rumah kita ini. Namun waktu itu Wah tidak ada dalam perjalanan. Yang saya inginkan sekarang adalah, tolong sebagai perwakilan keluarga, Paman ikut dengan saya untuk mengenal lebih jauh keluarga dari perempuan itu. Baiklah, saya akan menemanimu untuk berkenalan dengan keluarga sang wanita itu. Saya bersama anak Bagus Mungkur pergi ke rumah kediaman dari perempuan itu untuk membicarakan bagaimana kedepannya antara anak Bagus Mungkur itu dengan sang wanita pujaan hatinya. Saya sangat kaget manusia ketika saya sampai di depan rumah dari putri yang dimaksud oleh anak Bagus Mungkur yang akan dinikahinya. Ternyata putri itu juga anak dari Bagus Mungkur. Ya, perempuan yang dibawa oleh anak Bagus Mungkur yang pertama itu adalah Puspita. Lalu laki-lakinya berarti Barja Marwang. Benar sekali. Barja Marwang adalah anak pertama dari istri yang pertama yang dinikahi oleh Bagus Mungkur. Sehingga terlahirlah Barja Marwang. Iya. Benar sekali. Setelah mereka bertengkar hebat, dulu antara Barja Marwang dan Bagus Mungkur itu berpisah. Tidak ada yang mengetahui kehidupan satu sama lain. Barja Marwang diasuh oleh saya, dan Bagus Mungkur entah pergi kemana. Yang jelas dia menikahi seorang wanita dan melahirkan 2 orang anak, yaitu Saleh dan Puspita. Berarti itu menikahi masih saudara kandung, saudara bapak saudara. Ini yang menjadi garis besar yang dimaksud oleh Bagus Mungkur untuk memegang pusaka Manggion Seboyo Mukti itu. Antara saya, Bagus Mungkur, Barja Marwang dan semua itu terkaget ketika kita saling bertatap muka di sana. Bagaimana bisa Barja Marwang akan menikahi adiknya sendiri, walaupun
beda ibu, namun mereka dinikahkan ataupun dihasilkan dari satu orang ayah yang sama. Bagus Mungkur tidak akan membiarkan hal itu manusia. Kami bicarakan ini baik-baik, bahwasanya antara Puspita dan Barca Marwang adalah saudara, walaupun hanya saudara satu ayah saja. Namun itu tidak bisa dilanjutkan. Hubungan itu tidak bisa untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Itu akan menjadi sebuah aib, itu akan menjadi sebuah dosa yang sangat besar. Tetapi mereka berdua layaknya dua orang insan yang sedang jatuh cinta. Mereka berdua tidak bisa untuk dibilangi, dinasehati. Mereka bersikap ke bahwasanya hubungan itu harus dilanjutkan sampai jenjang pernikahan. Mereka berdua kabur dari rumah. Dan akhirnya mereka menikah. Ya, tanpa restu dari saya maupun dari orang tua mereka berdua. Lalu setelah mereka berdua pergi menikah di luar sana tanpa restu dari orang tua mereka berdua, beberapa tahun kemudian Puspita datang ke rumahnya kembali. Dia pulang menemui ayahnya, dan kau tahu yang dia minta apa? Dia mengatakan bahwasanya, ayah, tolong turunkan pusaka Manggio Seboya Mukti itu kepada saya. Ayah andanya langsung menolak manusia, karena tahu bahwasanya apabila pusaka Manggio Seboya Mukti itu jatuh ke tangan kita, pasti akan digunakan untuk hal yang tidak. Akan digunakan untuk hal kejahatan. Ayahnya menolak dengan tegas bahwa saya tidak akan memberikan pusaka ini terhadapmu. Bagus Mungkur datang kepada saya setelah kejadian itu. Dia ingin berunding terhadap saya. Apa yang harus saya lakukan dengan pusaka yang ada di dalam tubuh saya ini? Lalu dia memikirkan akan mewariskan pusaka Manggio Seboya Mukti ini kepada orang lain, yaitu bukan kepada anak-anaknya. Karena dia tahu ketika pusaka itu diwariskan kepada anak laki-lakinya, pasti akan direbut, ataupun akan ada pertumpahan darah, ataupun akan ada pertarungan saudara di situ. Dan makhluk yang dipilih oleh Bagus Mungkur untuk memegang ataupun mendapatkan pusaka Manggio Seboya Mukti itu adalah dirimu manusia. Itu memang sudah dibicarakan terhadap saya. Jadi kalau kau berpikiran bahwasanya kau hanya diberikan pusaka itu cuma-cuma, itu tidak. Sebenarnya kau sudah diberikan bukan hanya pusaka, namun ada beban untuk kau menyelesaikan beban itu semua. Jalan satu-satunya adalah kau membunuh mereka berdua. Itu sebabnya Bagus Mungkur memberikan pusaka itu terhadapmu, karena beliau sangat tidak bisa untuk membunuh kedua darah dagingnya, walaupun mereka berdua melakukan kesalahan yang sangat besar, melakukan dosa yang sangat besar. Lalu menurut jenengan, apa yang mereka berdua lakukan sehingga meminta pusaka tersebut? Seperti yang kau bicarakan tadi, mereka berdua merencanakan sesuatu yang mungkin menyesatkan manusia. Lalu
di mana mereka berdua tempat tinggal? Terakhir saya mendengar mereka berdua berada di wilayah Kalikidang. Mereka bertetap tinggal di sana. Entah, saya sekarang tidak tahu apakah mereka berdua sekarang masih dalam hubungan itu, hubungan yang terlarang, ataukah mereka berdua sudah menyadari bahwasanya mereka adalah kakak beradik. Tetapi saya rasa mereka berdua tidak akan menyadari, tidak akan mau ambil pusing untuk mengetahui bahwasanya mereka berdua adalah kakak beradik yang masih ada hubungan darah. Baiklah, jika memang informasinya, intinya permasalahannya di sini adalah Barja Marwang ataupun Puspita Handang Putri, dia adalah satu darah. Benar. Namun dia memilih menikah atas dasar cintanya. Ya, manusia Tidak memperdulikan dia tidak boleh ya, tidak boleh untuk dinikahkan karena satu darah. mereka sudah dibutakan oleh cinta. Cinta. Sebenarnya pemilihan satu darah. Saya mendengar kabar terakhir manusia bahwasanya para warga desa di Kalikidang itu mengeluhkan bahwasanya ada pagebluk, ada sebuah bencana di desa Kalikidang itu. Adanya gagal panen, longsor, banjir bandang selalu menerpa desa itu setiap tahunnya. Mereka semua mengetahui bahwasanya itu disebabkan karena dosa besar menetap berada di desa Kalikidang itu. Banyak warga desa di Kalikidang mengetahui bahwasanya ada hubungan darah antara Puspita dan kakaknya.